teman-teman, welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Maharani. Jadi sini kita sudah sampai pada bab 10 tentang routing, teman-teman. Nah, pada bab 10 kali ini kita akan mempelajari atau kita akan bahas tentang konsep klasifikasi routing table dan routing flag. Ada static routing, ada static kasus, kemudian ada static router with internet, ada dynamic routing, ada pengenalan OSPF, dan OSPF adalah pengenalan topologi, tes koneksi dan redis route, default route. Dan di sini kita bahas tentang konsep routing, teman-teman. Jadi routing ini diibaratkan seperti kantor pos bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirim paket. Nah, routing ini dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan lain melalui router, teman-teman. Nah, routing bekerja pada 3 layer pada networking model, teman-teman. Jadi untuk misalnya di sini ada jaringan A, dia akan mengirimkan ke jaringan B, teman-teman. Nah, untuk klasifikasi routing, jadi di sini static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table, teman-teman. Sedangkan routing table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Nah, sedangkan dynamic routing adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada dynamic routing, pada konsepnya. Nah, jadi dynamic routing itu dibagi dua, teman-teman. Ada IGP atau Interior Gateway Protocol dan EGP atau Exterior Gateway Protocol. Jadi Interior Gateway Protocol ini digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh sekolah atau kampus dan perusahaan atau institusi lain, teman-teman. Untuk EGP yaitu digunakan pada inter-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa disebut dalam atau yang bisa digunakan dalam internet, teman-teman. Contohnya ke ISP perusahaan, ke ISP atau kampus ke ISP, teman-teman. Dan jadi contoh dari protokol IGP itu dari Distance Vector Routing Protocol. Contohnya seperti RPv1, RPv2, kemudian ada IGRP, teman-teman. Nah, untuk link state routing protocol seperti OSPF, ISIS, kemudian ada hybrid routing protocol seperti EICRP. Kemudian contoh untuk EGP-nya yaitu BGP, teman-teman. Di sini terdapat routing table, berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, teman-teman. Berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Dan routing table ini terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, semua rute untuk network yang directly connected ke router serta konfigurasi tambahan atau static route, teman-teman. Di sini contohnya, di sini terdapat simbol-simbol. Di sini ada D yaitu dynamic, ada A itu aktif, C connected, dan lain sebagainya, teman-teman. Ini diperlihatkan di sini terdapat DAC atau dynamic active connected, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface metodiknya sudah tersambung, teman-teman. Ada pula AS atau active static, teman-teman, yang artinya dia dilakukan secara manual atau dilakukan secara statik, ya, teman-teman. Kemudian di sini ada static routing atau konsepnya. Jadi static routing diperlukan dalam beberapa situasi tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, klasifikasi dari static routing ini mudah digunakan pada jaringan skala kecil. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa static routing ini tidak bisa digunakan untuk skala yang besar, teman-teman. Dan membutuhkan resource yang ringan, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Yang static routing ini dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing atau address dan gateway, teman-teman. Kita perlu menambahkan address dan juga gateway pada route-nya, teman-teman. Kemudian ini tuh terdapat konfigurasinya. Kalian sangat mudah, kalian bisa klik IP, kemudian routes, kemudian kalian bisa add atau kalian tambahkan. Nanti kalian bisa menambahkan address dan juga gateway-nya. Nah, rumusnya itu mau kemana dan lewat kemana, teman-teman. Materi selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang topologi, teman-teman. Dan misalkan di sini ada router 1 ingin mengakses network yang ada di router 2. Jadi router 1 ingin mengirim data ke PCB, teman-teman, yang terhubung ke router 2. Maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB kita harus dikirim melalui port tertentu yaitu pada Ether 1, ya, teman-teman. Di sini terdapat studi kasus. Kita akan melakukan studi kasus pada 2 router dan 3 router, teman-teman. Nantinya kita akan melakukan studi kasus pada 3 router dan juga 3 PC. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, kita akan melakukan studi kasus pada 2 router dan 2 VPC, teman-teman. Tambahkan mikrotiknya terlebih dahulu. Kita akan menambahkan 2 mikrotik, teman-teman.
Nah, pada keyboard option kita bisa Ctrl A, kemudian kalian bisa hapus saja, kemudian kalian bisa save. Ya sudah, kalian letakkan di posisi yang benar teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa nyalakan dulu sampai keluar hijau teman-teman. Sebelumnya saya sudah menyiapkan ISP. Sini untuk name pada ISP-nya kita ganti name ISP teman-teman. Untuk IP-nya cloudNAT ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa sambungkan ISP ke router 1 teman-teman. Kita save. Kemudian kita bisa buka router satunya. Di sini kalian bisa login terlebih dahulu dengan admin teman-teman. Kalian bisa enter saja. Ini kalian end. Lalu kalian bisa Ctrl C. Kemudian kita masukkan perintah IP address bin untuk melihat IP yang kita dapatkan pada cloudNAT ini teman-teman. Di sini kita sudah mendapatkan IP 10.0.137.242. Dan kita bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian kita sudah tambahkan label pada dua ISP, satu ISP dan ke router 1 teman-teman. Ini kita tulis JP. Kemudian kita tuliskan IP-nya atau default IP-nya 10.0.137.x, karena di belakangnya dia itu akan berubah-ubah teman-teman. Kalian bisa apply. Lalu kita tuliskan, kita posisikan terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita tuliskan IP yang kita dapatkan. Kalian bisa klik kanan, dan kalian pilih yang teks. Nah, teks ini kita isi dengan IP yang kita dapatkan pada router 1 10.0.137.242. Lalu kita kecilkan, lalu kita taruh di atas mikrotiknya teman-teman. Kita sudah sambungkan router 2, router 1 ke router 2 maksudnya. Kita bisa save. Lalu kita akan tambahkan 2 VPC. Di kanan, kalian bisa pilih node. Nah, kalian pilih virtual PC. Kita akan menambahkan 2 PC terlebih dahulu teman-teman. Dan kita bisa save. Kemudian kita pindahkan atau kita posisikan. Kita rapikan. Sebelum kita ganti dulu name-nya, ini VPC 1. Kita save. Nah, ini kita ganti dengan VPC 2. Agar kita teman-teman. Sebelum itu kita ganti dulu, kita sambungkan terlebih dahulu. Ini rada miring, kita bisa posisikan lagi biar dia lurus ya teman-teman. Nah, lalu sebelum itu kita akan ganti ini name pada mikrotiknya teman-teman. Kalian bisa edit, kemudian di sini pada name-nya kita ganti dengan router 1. Nah, pada deskripsi juga kita ganti dengan router 1. Nah, kalian scroll saja, kemudian kalian save. Kita juga ganti pada router 2 nya teman-teman. Pada name-nya kita ganti dengan router 2. Kemudian pada deskripsi juga kita ganti dengan router 2. Nah, kita bisa save. Nah, jadi di sini kita akan menentukan IP-nya. Jadi IP yang mengarah dari router 1 ke router 2 itu 10.10.10.1 teman-teman. Kalau dari router 2 ke router 1 itu 10.10.10.2. Sorry, jadi sini 10.10.1 teman-teman. Lalu IP yang mengarah dari router 1 ke VPC 1 itu 192. Sorry, kita tambahkan label terlebih dahulu. Kita bisa edit. Ini kita tambahkan di sini itu network-nya 10.10.10.0. Kita bisa apply saja. Nah, untuk enter 3 yang di sebelah router 1, di sini pada ini kita tambahkan network terlebih dahulu. Jadi di sini itu kita tambahkan 192.168.1.0. Itu network teman-teman. Nah, kita bisa apply. Nah, untuk router 2 ke PC 2 juga kita tambahkan. Klik kanan, edit. Kita isi pada labelnya teman-teman. 192.168.2.0. Kita apply. Nah, jadi router 2 yang router 3 router 1 itu dia mendapatkan IP 192.168.1.1. Nah, untuk router itu router 2 yang pada internet 2
itu dia mendapatkan 192.168.2.1 teman-teman. Ini kayaknya dia kurang teman-teman, kita bisa ketik lagi saya duplikat. Nah, kita ganti di sini dengan IP, sorry. Pada IP beranda 3 ini salah teman-teman, kita bisa ganti saja. Ini itu 1.1 teman-teman. Ini sudah benar. Kemudian untuk VPC 3 nya itu mendapatkan IP 192.168.2.2. Nah, kita akan ganti hostname pada router satunya. Kita bisa masuk pada sistem identity terlebih dahulu. Tadi maaf, kita masuk ke sistem identity. Kemudian kita set name. Di sini router 1 teman-teman saya. Dan kita cek dengan print. Di sini namanya sudah ganti menjadi router 1 teman-teman. Nah, pada router 2 kita lakukan yang sama. Kita bisa login terlebih dahulu. VPN. Nah, kita goyang-goyangkan. Lalu di sini kita akan mengubah hostname-nya. Sebelum itu kita akan mendapatkan perintah IP address terlebih dahulu. Di sini itu IP-nya belum ada teman-teman, karena kita belum konfigurasi. Nah, kemudian kita akan mengubah hostname-nya dengan perintah system identity. Nah, lalu kita bisa set name, kita ganti menjadi router 2. Lalu kita cek dengan print. Nah, kemudian di sini udah ganti ke router 2. Nah, ada perintah network untuk bisa menginformasikan router tetangga atau sebelahnya. Nah, kita akan memberi network pada router 1, kita bisa keluar terlebih dahulu. IP network print. Maka di sini menginformasikan MAC address dari router 2 nya teman-teman. Kemudian pada router 2 kita lakukan yang sama. Sini kita bisa keluar terlebih dahulu, masukkan perintah IP network print. Nah, ini juga menginformasikan MAC address dari router 1 teman-teman. Nah, di sini pada pilihan live VMware kita akan cek IP terdapat IP yang kita gunakan untuk login ke pinetnya teman-teman. Di sini IP-nya itu yang di atas 192.168.31.1 teman-teman. Nah, kalian bisa buka command prompt terlebih dahulu. Bisa ketikkan command prompt. Ini kita run as administrator. Tunggu. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah root add. Kemudian kita masukkan default IP dari coordinatnya 10.0.137.0 ya teman-teman. Kemudian untuk masknya di sini saya menggunakan slice 24, maka di sini 255.255.0. Yang belakangnya kita masukkan IP yang kita gunakan untuk login ke pinetnya teman-teman. Ya, jadi ada di VMware ya teman-teman. Satu kalian bisa enter saja teman-teman. Saya bisa pause dulu. Di sini kita bisa lo enter maksudnya. Di sini sudah pernah melakukan, jadi di sini the object already exists. Nah, kita bisa ping IP yang kita dapatkan pada administratifnya. Nah, ini sudah terhubung teman-teman, artinya sudah terhubung DTTL. Nah, kita bisa buka Winbox. Kita bisa search saja. Nah, kita ketikkan Winbox. Lalu kita open. Di sini untuk connect to kita bisa login menggunakan IP yang kita dapatkan di Migratiknya teman-teman. Ini saya sudah menambahkan, kita bisa connect saja. Di sini saya sudah connect. Nah, di sini router 2 itu juga bisa connect ke Winbox. Nah, padahal dia tidak menggunakan ISP connect-nya. Jadi connect-nya itu melalui router 1 ya teman-teman. Jadi dengan fitur roaming yang terkoneksinya menggunakan router sebelahnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya itu berapa teman-teman. Di sini kita akan mengaktifkan fitur roaming-nya. Kita bisa masuk ke tools terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa masuk pada roaming. Nah, di sini kita bisa centang saja teman-teman. Nah, kita bisa apply. Kemudian oke. Lalu pada router 2 nya kita lakukan dipindah secara child IP. Nah, kalian bisa ketikkan tool. Lalu kemudian kalian masuk ke roaming. Kemudian di sini bisa tambahkan set enable. Yes, artinya kita akan mengaktifkan fitur roamingnya teman-teman. Lalu kita lihat dengan print.
Maka di sini sudah ada teman-teman enable-nya yes. Nah, kita bisa buka Winbox router 1. Nah, kita akan pergi ke new Winbox, kita akan mengkoneksikan tombolnya. Kita pencet yang connect to common. Di sini sudah ada router 2 nya teman-teman. Itu kita bisa klik saja, lalu kita konekkan. Ini berhasil teman-teman. Lalu kita kembali lagi pada router satunya. Nah, kita akan menambahkan IP-nya. Kita bisa masuk ke IP dengan addresses, lalu kita add. Nah, kita akan tambahkan IP untuk yang mengarah ke klien teman-teman. Di sini untuk addressnya kita masukkan IP-nya 192.168.1.1 teman-teman. Selesnya 24. Nah, interface-nya kita pilih interface etap 3. Nah, kita bisa apply, kita oke. Kita juga akan tambahkan yang mengarah ke router 2 teman-teman. Kita bisa add, kemudian pada address-nya kita tambahkan. Sorry, bukan ini. Kita menambahkan 10.10.10.1 teman-teman. 1/24. Ini pada interface-nya kita menggunakan interface etap 2. Nah, kita bisa apply, kita oke. Nah, kita masuk pada router 2 nya. Kemudian kita bisa masuk ke IP addresses, kita bisa add, tambahkan IP yang mengarah ke router 1. Nah, enternya kita pilih enter 1 ya teman-teman. Kemudian kalian bisa apply. Kita bisa apply, kemudian kita oke. Ini tambahkan yang ke klien teman-teman. Kita bisa tambahkan lagi. Satu slice, kita pakai etap 2, kemudian kita bisa apply, kita oke. Maaf, kita lupa slice nya 14. Kita bisa apply lagi, kita oke lagi ya. Lalu kita masuk pada router satunya, kita masuk pada IP, kita close dulu, kita masuk IP, kita masuk pada routes. Jadi sudah terlihat routing table ada informasi DAC. Ini informasi IP dynamic yang sudah aktif pada router 1. Itu sudah ada informasi routing yang mengarah ke router 2 dan juga klien yang 10.0 dan juga 1.0. Namun untuk yang router 1 itu untuk mengakses ke VPC 2 dia belum ada koneksinya routingnya, maka kita harus tambahkan route leads yang mengarah ke VPC 2 di 2.1 sorry 2.0 maksudnya. Kita akan tambahkan. Dan di sini untuk DST addressnya kita tambahkan 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya itu kita menggunakan gateway dari router 2 teman-teman, 10.10.2. Lalu kita bisa apply, kita oke. Lalu untuk pada router 2 nya, nah ini pada ini sudah AS atau aktif statik teman-teman. Untuk router 2 nya kita dia mengarah ke 1 sudah ada, tapi untuk yang 1.0 itu belum ada teman-teman. Di sini kita bisa masuk pada IP, kemudian masuk pada routes. Ya kan, 1.0 itu belum ada teman-teman. Kita akan menambahkannya dulu teman-teman. Di sini kita bisa add DST address-nya, kita menggunakan 192.168.2.0. Slash-nya jangan lupa slash 24 ya teman-teman. Kita akan menambahkan 0, maaf, kita sebelum play gateway-nya kita tambahkan 10.10.10.1 teman-teman. Lalu kita bisa apply, kita oke. Ini kok basic teman-teman, kenapa? Oke, kemudian kita masuk pada new inbox, masuk dulu. Kita bisa new terminal, kita coba ping IP-nya. Kita coba ping kembali. Dan dia terdukung ya teman-teman. Itu sudah pinetnya. Di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Nah, kita nyalakan VPC 2 nya. Kita bisa klik. Di sini kita bisa show IP terlebih dahulu. Nah, IP di sini masih kosong ya teman-teman. Kita akan menambahkan IP-nya 8.2.2/24. Untuk gateway-nya 192.168.2.1/24.
VPC duplicate address. Kita bisa cek kembali dengan show IP. Nah, ini sudah ada teman-teman ya. Ini untuk kita masuk ke VPC satunya. Kita bisa klik. Kita bisa show IP terlebih dahulu. Nah, IP-nya masih kosong ya teman-teman. Kita akan tambahkan IP-nya. Kemudian kita cek dengan show IP kembali. Ini sudah ada teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan atau kita akan menambahkan jadi satu router dan satu VPC kembali. Kita tambahkan satu router dan satu VPC. Kita posisikan. Kita posisikan terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan dari router 2 ke router 3 teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu sampai hijau-hijau ya teman-teman. Ini sudah. Kemudian kita hubungkan juga dari router 3 ke VPC teman-teman. Nah, jadi nanti static routing pada router 3 akan teridentifikasi di routing table masing-masing router. Koneksinya router 3 ke VPC 3 teman-teman. Kita save. Kita buka router 3-nya, kita nyalakan router 3-nya. Kita bisa login. Ini IM. Kemudian kita akan login saja. Kita gerakkan. Kemudian kita akan mencoba IP network print. Sebentar ini milik ya teman-teman. Coba enter. Kita ulangi lagi. Di sini dia sudah teridentifikasi dari router 2 nya teman-teman. Nah, kita akan mengganti hostname-nya, system identity. Kemudian kita masuk pada set name. Kita ganti dengan router 3. Nah, kita coba lihat dulu dengan print. Di sini sudah terganti teman-teman router 3 nya. Lalu kita bisa connect-kan. Lalu untuk IP yang mengarah dari router 2 ke router 3 itu 10.20.20.1. Nah, untuk router di atas, untuk router 2 ke router 3 ke 2 di 10.20.20.2 teman-teman. Kemudian untuk yang enter 2 pada router 3 nya kita menggunakan 192.168.3.1 ya teman-teman. Untuk VPC 3 nya kita menggunakan 192.168.3.2. Nah, kita akan mengaktifkan fitur Ramon terlebih dahulu. Di sini kalian bisa pilih ketung, kemudian kalian pilih ke Ramon, kemudian kita set enable yes. Saat ini kita akan mengaktifkan Ramonnya teman-teman. Nah, kita lakukan dengan perintah print. Di sini dia sudah bisa teman-teman. Dan di sini dipastikan fitur Ramonnya router 3 itu sudah aktif ya teman-teman. Kita bisa pergi ke router 1, kemudian kita bisa new inbox, kemudian kita bisa connect to Ramon. Di sini ada router 3, kita bisa konekkan. Nah, dia sudah bisa connect teman-teman. Kemudian kita bisa pergi ke IP, kita akan mengkonfigurasi IP address, pergi ke addresses, kemudian kita add, kita tambahkan IP yang mengarah ke kliennya. Enter 2 ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa apply, kalian oke. Lalu itu saya tambahkan IP yang mengarah ke router 2 nya. Kita bisa add, kemudian kita tambahkan IP nya 2/24.
filternya kita pakai yang Ether 1 ya teman-teman. Terus apply, kita oke. Nah, kita juga perlu melakukan IP address list pada router 2 nya. Saya buka dulu kemudian kalian bisa pergi ke IP, kalian pergi addresses, kalian bisa add, kita addressnya kita tambahkan. Kita akan menambahkan IP yang ada pada Ether 3. Interface-nya kita pilih Ether 3 karena yang mengarah ke router 3 teman-teman. Oke. Nah, kita bisa pergi ke terminal Winbox-nya. Seperti kita 2, kemudian kita bisa pergi ke terminal Winbox. Ini kita bisa ping titik 2. Di sini dia sudah terhubung ya teman-teman. Nah, kalian bisa buka Winbox router 3 nya, kalian bisa pilih IP dan kalian bisa pilih routes. Nah, maka untuk yang 3.0 itu sudah ada teman-teman. Namun untuk 10.0, 2.0 dan 1.0 itu belum ada teman-teman. Kita bisa tambahkan. Nah, kita bisa pilih yang add atau kita bisa pilih yang tanda plus yang di atas. DST nya kita tambahkan IP yang untuk yang 2.0 teman-teman. Kan titik 2.0. Slash-nya jangan lupa slash 24. Untuk gateway nya kita pakai yang 10.20.20.1. Nah, sudah, kita bisa apply, kemudian oke. Nah, maka sudah ada informasi AS atau aktif statik teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan untuk 10 yang 10.0 10.10.10.0 slash-nya 24. Untuk gateway-nya kita pakai yang 10.20.20.0 ya, satu kalau maaf. Nah, kemudian kita bisa save dengan apply, kemudian oke. Jadi sudah ada tandanya atau ikonnya AS atau aktif sistem teman-teman, aktif statik, maaf ya teman. Dan bisa kita pergi ke router 1, bisa tambahkan lagi yang 1.0. Untuk gateway-nya kita pakai yang sama yang tadi. Ini kita bisa apply, oke. Nah, kalian bisa buka Winbox, bisa buka ini router 1, kemudian kita IP, kemudian kita 3 routes. Nah, tambahkan untuk yang melalui 20.0 teman. Di sini belum ada ya teman-teman. Kalian bisa add dan kalian masukkan addressnya. Nah, untuk gateway-nya kita pakai yang 10.10.10.2 teman-teman. Kita bisa apply, kita oke. Ini sudah ada teman-teman. Kemudian kita tambahkan untuk yang 3.0 nya. Ini untuk aktif statik teman-teman, tidak keluar teman-teman. Sudah ada address-nya, kita tambahkan IP nya yang 3.0 teman-teman. Slash-nya 24. Untuk gateway-nya kita pakai yang sama yang terdapat yang 10.10.10.2. Nah, kita bisa apply, kita oke. Dan di sini dia sudah ada teman-teman. Nah, sudah ada. Ini juga kategorinya AS atau aktif statik ya teman-teman. Kita bisa Winbox router 2, kita bisa masuk pada router IP, kemudian routes. Nah, kita akan mengarah yang ke 3.0 teman-teman. Kita bisa tambahkan, kalian bisa tambahkan dari DST address-nya 3.0, slice-nya 24. Untuk gateway-nya kita sama, ini enggak sama, kita pakai yang 20.21.2. Kemudian kita apply, terus oke. Di sini sudah ada informasi AS atau aktif statik. Ini kita pergi ke VNet. Nah, kita bisa nyalakan VPC 3 nya.
Sini kalian bisa show IP. Ini masih kosong ya karena kita belum konfigurasi. Nah, kita konfigurasi IP nya. Untuk gateway nya 192.168.3.1 teman-teman. Slash-nya 24. Kita bisa enter. Kemudian kita cek lagi dengan show IP. Ini sudah ada ya teman-teman IP nya. Kemudian kita bisa pengujian pada VPC 3 nya. Kita bisa ping gateway 92.168.3.1. Nah, di sini dia sudah terhubung ya teman-teman via TTL. Kemudian kita masuk pada VPC 1. Ini, dan kita bisa ping 92.168.3.2. Dia juga berhasil ya teman-teman. Kemudian saya akan memperkenalkan istilah tracer digunakan untuk memperlihatkan destinasi kepada network yang akan dituju teman-teman. Kita sudah VPC 3, kita akan coba ping ke 2.2 teman-teman. Jadi bisa terhubung ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan perintah tracer, kemudian kita masukkan IP yang 2.2 juga. Kemudian dia akan menunjukkan IP yang dilalui yang menuju ke 2.2 teman-teman. 2.2. Di sini dia akan menunjukkan ya bahwa melalui apa saja yang bisa menuju ke 2.2, yaitu bisa melalui IP yang 3.1 ataupun yang 20.1 teman-teman. Kemudian kita masuk pada konsep dynamic routingnya. Jadi routing dinamis. Kemudian kita masuk pada konsep routing dinamisnya. Jadi routing itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Dan hal ini itu untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar teman-teman. Ini kan terdapat dua kategori teman-teman, IGP dan juga EGP. IGP itu Interior Gateway Protocol, EGP itu Exterior Gateway Protocol. Dan contoh di sini ada di essential vector, yaitu ada RIP dan IGRP, pada link state ada OSPF dan ISIS, Hebert ada EIGRP, kemudian untuk EGP-nya itu ada BGP teman-teman. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang OSPF teman-teman. Jadi OSPF ini Open Source Part Freeze adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR teman-teman, yang support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3 teman-teman. Nah, konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Nah, rute yang dipilih sesuai kecepatan teman-teman. Nah, OSPF juga merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area teman-teman. Ada juga di sini OSPF area, jadi tujuannya untuk memecah topologi jaringan jadi unit yang lebih kecil, atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Nah, di sini juga ada broadband area 0, dan standard default area, dan stop area, dan not supposed to be area. Jadi backbone area 0 itu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara lengkap. Dengan start atau default area, yaitu area menerima SA intra area dan inter area dari ABR yang terhubung dengan area 0 teman. Dengan stop area itu yang paling ujung teman, karena area ini tidak menerima advantage external route lalu digantikan default area teman-teman. Pada not supposed to be area itu tidak menerima external route lalu digantikan default route teman dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area teman-teman. Untuk VPC 4 dan juga router 4 teman-teman, kita kecilkan terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan dengan klik kanan. Nah, kalian pilih node. Sini kalian pilih Microtik Router OS. Yang namanya kita ganti dengan router 4. Deskripsi juga kita ganti dengan router 4 teman-teman. Nah, pada Qemu Action di sini kita bisa Ctrl A, kita hapus saja untuk save. Kemudian untuk VPC nya kita bisa tambahkan, kita ganti namanya dengan VPC 4, kita bisa save. Lalu kita posisikan, kemudian kita hubungkan router 4 dan juga router 3 teman-teman.
save. Dan kita hubungkan juga router 4 ke VPC 4 teman-teman. Nah, kita bisa posisikan, kita nyalakan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan teksnya. Jadi untuk yang router 3x4 itu dia akan menambahkan IP 10.30.30.30.1. Kalau letakkan sini. Kemudian untuk dari yang router 4 ke router 3 kita akan melakukan 10.30.30.2. Untuk yang mengarah dari router 4 nya ke VPC kita akan 192.168.4.1. Untuk VPC 4 nya kita menggunakan 4.2 teman-teman. Dan di sini kita akan menambahkan networknya. Kita bisa klik pada ini duanya. Nanti terus klik kanan, edit. Kita tambahkan labelnya itu 10.30.30.0. Bisa apply. Juga tambahkan labelnya pada router dari router 4 ke VPC 4. Kita bisa edit. Kita tambahkan labelnya itu 92.68.4.0. Kita bisa apply. Lalu kalian pilih routing dan kalian pilih yang OS PF ya teman-teman. Lalu kita bisa install dari edit ini, defaultnya kita bisa klik. Jadi nanti pada router 23 dan 24 itu tidak perlu melakukan default route lagi. Pada bagian distributor default route ini ada 3 tipe teman-teman. Ada, kita bisa lihat di sini ada always dan juga if installed. Jadi kalau if installed itu ketika router 1 melakukan default route, maka dia bisa melakukan yang namanya redistribute default route. Namun kalau yang always, meskipun tidak ada default route-nya, dia bakal tetap bisa melakukan yang namanya default route. Kita pilih yang if installed as tipe 1 saja teman-teman. Dan kalian bisa play dan yang kalian pakai.